orang-orang dari Anies Baswedan akhirnya sudah disingkirkan dari jajaran direksi atau Pemprov DKI Jakarta. Yap, sejak Anies Baswedan turun pada 16 Oktober 2022 yang lalu, Heru sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta merombak habis-habisan jajaran utamanya di direksi komisaris di BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah punyanya Jakarta. Ada banyak sekali BUMD di Jakarta kayak Transjakarta, kayak MRT Jakarta, LRT Jakarta, Jakpro, Ancol, apalagi ya, pokoknya banyak lah ya usaha-usaha yang dipunyai oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, banyak masyarakat yang menyayangkan, kok diganti sih, itu kan orang-orang yang bagus juga kinerjanya gitu kan ya. Terus ya pasti semua akan diganti gitu, orang-orang akan semua pasti akan dihabisi nih sama si Pak Heru ini, si Heru Budi ini. Tapi kalau kita teliti gitu kan, kalau kita mau lihat sebenarnya hal kayak gini nih hal yang lumrah gitu kan ya, hal yang lumrah, hal yang wajar, nggak cuma di mungkin pemerintahan tapi juga di sebuah perusahaan juga misalnya kayak gitu. Tapi sebelumnya waktu di era Anies Baswedan sebenarnya Anies Baswedan tuh nggak menyingkirkan orang-orangnya Ahok gitu kan ya, karena sebelumnya emang Ahok Jarot gitu kan. Tapi siapa yang mau jalan bisa ngikutin Anies Baswedan ya silahkan ikut, tapi kalau nggak bisa ya silahkan mengundurkan diri misalnya kayak gitu. Nah itu kalau yang gue tahu terkait kepemimpinan Anies Baswedan sewaktu di Jakarta. Jadi dia nggak langsung rombak habis-habisan. Nah soal merombak itu atau geser menggeser, ganti mengganti itu tentu hal yang biasa, karena yaitu tadi gimana ya, karena ketika seorang pemimpin misalnya atau perusahaan atau ini memimpin kota, ya mereka emang butuh tim yang udah satu frekuensi gitu kan ya, karena kalau misalnya nggak satu frekuensi nanti kebijakan yang akan dia ambil atau langkah yang dia ambil nggak terlalu tersupport nih sama timnya gitu kan. Terlepas itu kebijakannya baik atau enggak dan lain sebagainya, intinya ketika bukan timnya atau bukan orangnya dia yang menjalaninya, maka akan susah gitu loh komunikasinya. Intinya kan kalau udah satu frekuensi, apa yang dia mau timnya tuh akan mudah tahu gitu kan. Misalnya kayak waktu itu misalnya kalau gini lah di dunia kerja aja, misalnya ketika manajer dari perusahaan A tiba-tiba pindah ke perusahaan B, maka dia akan membawa orang-orangnya gitu, membawa sebagian orang-orang dari perusahaan sebelumnya untuk membantu dia di perusahaan B ini, karena itu tadi agar dia mudah untuk menjalankan visi misinya, karena pasti dia punya visi misi, punya standar kerja, punya tujuan yang lain gitu kan. Maksudnya kan cara kerja misalnya antara Pak Heru atau dan Pak Anies itu kan cara kerjanya beda gitu, pemikirannya juga beda, background pendidikannya juga beda, jadinya kan itu mungkin nggak bisa diikutin gitu. Misalnya kayak jadi itulah tadi intinya kayak komunikasinya biar lebih mudah, lebih enak, biar karena udah satu frekuensi. Jadi udah ketika ternyata tuh maunya misalnya gini, maunya Pak Heru tuh seperti ini. Nah belum tentu sih misalnya orang-orang dulu zamannya Anies Baswedan tuh bisa menerima itu, maksudnya menerapkan konsep itu. Jadi ya sebenarnya itu hal yang wajar, hal yang lumrah ketika terjadi pergantian pemimpin, misalnya ada orang-orang yang harus diganti juga, dan itu sebenarnya nggak masalah. Begitupun nanti ketika Pak Heru digantiin atau Pak Jokowi di 2024 udah digeser, ya pastinya semua akan diganti gitu, semua akan orang-orangnya gitu kan pasti akan diganti gitu. Terlepas itu nanti dari partai, misalnya dari partai PDIP atau dari siapapun, pokoknya akan diganti lah gitu, pasti kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menurut gua hal-hal yang ya lumrah, hal-hal yang wajar. Jika ada pergantian pemimpin misalnya, pasti akan merombak itu semua. Yang penting adalah menurut gue yang perlu digarisbawahi adalah kebijakan yang udah baik. Misalnya di era Ahok ya masih ada yang diteruskan di era Anies, begitupun seharusnya kebijakan di eranya Anies yang udah baik ya udah tinggal dilanjutin aja, tinggal diperbaikin apa yang belum sempurna, apa yang masih kurang. Nah itu yang harusnya
dibenahi gitu kan, daripada merubah kebijakan yang belum yang udah baik gitu kan ya. Jadi itu tadi tetap mempertahankan ya itu nggak cuma era ini pokoknya, dan seterusnya aja pokoknya. Nanti penggantinya setelah pilkada DKI 2024 juga misalnya gubernur siapa, terus ada kebijakan dari Pak Heru yang baik juga, ya harusnya tetap dipertahankan dan sebagainya. Jadi lebih ke kebijakannya aja yang tetap dipertahankan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang harus diganti ya nggak masalah menurut gue, karena itu emang itu tadi, karena biar lebih cepat gitu, lebih cepat bergerak, lebih cepat merubahnya. Bukan merubah ya, maksudnya kinerjanya lebih cepat, karena kalau udah satu frekuensi kan lebih enak gitu. Jadi itu tadi sedikit bukan pencerahan ya, sedikit opini gue tentang soal gonta-ganti komisaris, gonta-ganti dirut ya. Itu nggak masalah, yang jelas adalah itu tadi, jangan merubah kebijakan yang udah bagus, yang udah oke, ya udah dijalanin aja. Terus sama yang orang-orang yang lama gitu kan, ya pasti harus tahu diri, nggak usah lah menjilat-jilat, nggak usah lah caper-caper gitu ya, pasti akan diganti kok. Jadi nggak usah pura-pura dulu misalnya kayak pura-pura dulu kayak ngemihak misalnya gubernur sebelumnya, ketika udah tahu mau diganti dia pura-pura nggak pro dengan gubernur sebelumnya. Mending nggak usah kayak gitu. Jadi Wallace aja pasti akan diganti gitu aja. Jangan lupa di subscribe.